Kasihan Cinta, udah kesakitan ya. Sini, aku tambahin lagi rasa sakit kamu. Biar kamu bisa segera ucapkan selamat tinggal ke suami kamu tersayang. Suster, saya mau diapain, suster? Tenang aja, ini kamu mau diobatin penyakitnya, biar hilang. Selama-lamanya. Suster, kamu mau ngapain? Oh, begini dok. Harus ada satu cairan lagi yang ditambahkan ke dalam obat Ibu Cinta. Saya dokter yang menangani Ibu Cinta. Saya nggak pernah memberikan perintah aneh semacam itu. Kalian? Lah dok, lihat. Itu kan nama saya. Berarti itu baju ganti saya dong. Kok kamu pakai sih? Kamu nyamar ya? Tunggu! Ada apa, Aisyah? Vi, kamu lihat kan ada dua orang yang pakai baju suster di sana? Mereka itu suster palsu. Mereka aku lihat mau mencelakai Cinta. Ayo kita kejar. Hei, berhenti! Berhenti! Mereka itu siapa ya? Kayaknya aku pernah kenal deh, pernah ngeliat muka mereka. Kalau aku lihat sekilas, itu kayak Airin dan Ibu Diana. Tapi kenapa mereka nggak juga kapok ya? Selalu saja ingin mencelakai keluargaku. Kamu yang sabar ya. Keberadaan Aisyah benar-benar selalu bisa menenangkan hati aku. Yaudah, ayo kita masuk. Aduh, Ma. Hampir aja. Ayo, selamat. Ayo, kita kabur dari sini. Ayo, cepetan. Pak Revan, sebaiknya kita ngobrol di ruangan saya. Iya dokter. Pak Revan, kondisi Ibu Cinta sangat mengkhawatirkan. Cuma ada satu pilihan yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu dengan melakukan tindakan operasi. Gimana kemungkinan operasinya? Apa dengan operasi bisa sembuh, dokter? Tidak ada yang bisa menjamin. Kondisi Ibu Cinta sangat mengkhawatirkan. Tetapi, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa Ibu Cinta. Karena, kalau tidak dilakukan operasi, kemungkinan besar nyawa Ibu Cinta tidak akan lama lagi. Ya, stop Pak. Ini uangnya. Aduh. Untung aja kita selamat dari si Raffi. Bisa lolos dari dia. Tapi, Mam, Cinta juga lolos dari kita. Siapa bilang? Cinta tetap akan mati. Karena penyakit yang mematikan itu. Ayo, Mam. Yuk. Kita baru aja nikah, Cinta. Baru aja aku ngerasain kebahagiaan. Dan sekarang kamu begini. Kenapa ini bisa terjadi, Cinta? Kenapa ini terjadi pada kita? Enggak, Cinta. Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu tinggalin aku pasti ikut, Cinta.
Aku nggak mau ditinggal kamu. Aku mau ikut sama kamu. Revan, Kamu bangun, Cinta? kenapa kamu nangis, Revan? Enggak. Aku nggak nangis. Aku ada permintaan untuk kamu. Kamu turutin ya. Permintaan apa? Ada operasi yang harus kamu lakukan. Tolong, kamu mau dioperasi ya, Cinta. Tolong kamu jangan nolak. Kamu harus dioperasi, Cinta. Demi kesembuhan kamu. Karena dengan dioperasi ada kemungkinan kamu bisa disembuhkan. Jadi tolong, kamu mau ya dioperasi, Cinta? Cinta, kamu mau ini operasi ya? Ini demi kebaikan kamu. Kan aku nungguin kamu di sini. Kamu janjikan mau ngikutin perkataan aku. Ya, ya. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau dioperasi juga. Maaf, Bu, Pak, silakan tunggu di luar ya. Suster, saya harus bicara dulu dengan suami saya dan sahabat saya. Boleh, Bu. Mama gak kuat, Raffi. Mama gak kuat kalau Mama harus melihat Revan kehilangan wanita yang dicintai. Yang sabar, Ibu Elina. Ya sudah, kita pergi saja dari sini, Ibu. Abah teh ayo. Ikut, Ibu atau Ibu Helena. Ngapain Abah teh diam saja di sini? Ayo, Abah. Aisyah, aku mengambil resiko untuk dioperasi ini. Yang mungkin aku akan kehilangan nyawaku. Aisyah, kamu harus berjanji sama aku. Kalau aku meninggal, kamu harus menikah dengan Revan. Enggak, kamu belum akan meninggal, Cinta. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu pasti sembuh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak mungkin membiarkan Cinta menyerah pada ancaman kematiannya. Apakah dia mau berjanji pada Cinta untuk menikah dengan Kak Revan?
Ayo Bicinta, sudah waktunya. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah. Aisyah, aku harap selamanya kamu gak akan pernah mengikuti permintaan cinta. Raffi, yang sekarang harus kita pikirin itu kondisi cinta yang lagi kritis. Harusnya kita semua itu mikirin kondisinya cinta. Kamu itu egois kalau kamu mikirin perasaan kamu sendiri, Vi. Karena aku cinta sama kamu. Aku gak sanggup melihat kamu menikah dengan pria lain. Apalagi dengan kakakku sendiri. Aku tidak bisa melihatnya. Raffi, kamu tenang aja. Sampai saat ini aku gak pernah kepikiran untuk menikah dengan siapapun. Dengan kakak kamu, ataupun dengan kamu. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada istriku. Aku sangat mencintainya, ya Allah. Berikanlah aku kesempatan untuk lebih lama lagi bersamanya. Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Karena hanya dengan kuasa-Mu lah yang mampu mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya Allah, berikanlah cinta kesembuhan agar dia dapat kembali keluarganya yang baru. Kasihan Revan, ya Allah. Dia sangat mencintai istrinya dan begitu pula cinta yang sangat mencintai Revan. Hamba mohon ya Allah, jagalah mereka berdua. Hamba ridho ya Allah menyerahkan Revan pada cinta. Karena hamba melihat betapa bahagianya dan cintanya Revan pada cinta. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Abah nunggu di depan kamar operasi saja. Biar segera dapat kabar kalau operasi cinta sudah selesai. Aduh, kalau sampai si Cinta teh meninggal, gawat. Si teh tidak bisa dapat apa-apa. Aduh, gimana ya? Oh, sebagai dari sekarang saya teh menebarkan jala-jala kebaikan agar Bu Elina simpati dan saya diperbolehkan tetap tinggal sama dia walaupun nanti Cinta teh sudah tiada. Ibu Elina yang sabar ya. Saya teh berkeyakinan penuh Cinta teh pasti bakalan sembuh. Yang pasti yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa dan berdoa. Ya Allah, Revan sama Raffi di mana ya? Bisamsia, saya mau cari Revan sama Raffi dulu ya. Oh, si Ibu Elina teh kebangetan. Diajakin ngobrol, saya teh malah dicuekin. Aduh, punya TV begini banget. Kenapa, Bu? Tumben
nelpon? Anak ibu yang cantik, jelita dan tersayang. Kamu teh masih tinggal di Jakarta, di tempat pemukiman kumuh itu? Iyalah Bu. Kenapa gitu? Ya udah, gini. Sekarang juga ya, kamu teh datang ke tempat ibu. Ibu lagi di Jakarta? Ibu teh di Jakarta, anak. Aduh, ibu teh bener-bener keterlaluan ya. Di Jakarta bukan hubungin anaknya malah gak ada kabar. Ngapain juga ibu nengokin kamu yang tinggalnya di tempat pemukiman kumuh? Tidak sudi ya ibu ya, tidak sudi. Makanya kamu teh jadi anak ya, dengerin nasihat orang tua. Jangan tahu-tahu kabur ke Jakarta. Sengsara kan hidup kamu? Aduh, udah tuh Bu, gak usah ungkit-ungkit masa lalu, kenapa sih? Kudu itu diinget-ingetin biar kamu teh kapok. Makanya ya udah sekarang gini aja ya. Kamu teh kudu ikutin rencana ibu. Aduh, rencana apaan sih Bu? Ada rencana besar yang harus kamu ikutin. Enggak. Anak gak mau ikut-ikutan kayak gitu, enggak. Ribet Bu, gak mau. Alah, kamu teh nggak bener banget. Males. Kamu teh mau ibu kutuk jadi batu? Hah? Ini semua demi masa depan kamu. Supaya kamu teh kaya, punya uang miliaran, naik mobil miliaran, tinggal di rumah miliaran. Nggak mau kamu kayak gitu. Sekarang pokoknya gini. Ibu ya akan SMS-in alamat yang kudu wajib kamu datengin sekarang juga. Udah gitu, titik, dah. Punya ibu teh begini pisan ya. Raffi, di mana kakak kamu? Gak tau Mama. Mama, gimana kondisi Cinta, Ma? Operasinya belum selesai. Kok mereka bisa barengan? Apa mereka tadi sama-sama? Dokter, gimana istri saya? Bisa kita bicara di ruangan saya aja, Pak Revan. Iya. Saya tidak menyangka penyakit kanker di tubuh Ibu Cinta sudah menjalar kemana-mana. Merusak banyak bagian tubuh lainnya. Dengan berat hati saya katakan, operasi itu gagal. Operasinya gagal. Cinta. Yang sabar ya Pak Revan. Serahkan semuanya kepada Allah. Saran saya, di sisa waktu hidupnya Ibu Cinta, buat dia bahagia. Tolong, kalau bisa, dituruti segala keinginannya. Agar Pak Revan tidak menyesal. Revan, kamu kenapa? Revan, tolong jawab Mama, kamu kenapa? Operasinya gagal, Mama. Astagfirullahaladzim. Dokter nggak bisa apa-apa lagi. Tadi dokternya yang bilang. Cinta. Saran saya, di sisa waktu hidupnya Ibu Cinta, buat dia bahagia. Kalau bisa, tolong dituruti segala keinginannya.
agar Pak Revan tidak menyesal. Iya Cinta, sayangku. Aku akan menuruti apapun kemauan kamu. Asalkan bukan memintaku menikahi wanita lain. Bangunlah Cinta. Bangun Cinta. Ingatlah kekuatan dari cinta kita. Ingatlah pernikahan kita yang begitu indah. Jadi demi cinta kita, bangunlah Cinta. Ayo, bangun Cinta. Bangun Cinta. Revan sabar ya, Nah. Sabar sayang. Jangan menangis, Aisyah. Hapus air matamu. Aku gak sanggup melihat kamu menangis. Kamu mungkin tahu perasaan aku, Vi. Karena aku sekarang ngerasain apa yang kamu rasain. Aku nggak bisa ngeliat orang yang aku cintai itu sedih. Aku nggak tega, Vi. Jadi, kamu masih mencintai Kak Revan? Vi, aku nggak bermaksud nyakitin kamu, tapi kalau aku bisa nge-delete semua perasaan aku, kalau aku bisa hapus semua perasaan aku tentang Revan, aku mau. Apapun caranya, tapi aku udah coba berkali-kali, aku nggak bisa, Vi. Aku nggak bisa sedikit pun melupakan perasaan aku sama Revan. Aku nggak tahu apa lagi yang mesti aku lakuin supaya aku bisa lupain Revan. Dan aku udah janji sama cintaku akan nemenin Cinta sampai akhir hayatnya, dan aku nggak mau kehilangan Cinta. Aku nggak mau ngeliat dia menderita kayak gini. Aku bingung sih. Sumsum! 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 Iya, Ibu. Ya aduh, Bu. Aduh apa tuh dari tadi teriak maning. Aduh, gimana saya teh tidak teriak maning. Kamu teh kalau misalnya dipanggil cepat datang ke sini. Yang panggil kamu itu nyonya besar kedua di sini. Kamu tahu? Aduh, iya, Bu. Sekarang saya teh mau tanya sama kamu. Aduh, apa, Bu? Apa ada perempuan cantik jelita datang ke sini cariin saya? Setelah Sumi pikir-pikir dan Sumi timbang-timbang, kayaknya nggak ada tuh Bu perempuan yang cantik jelita yang datang kemari. Serius, saya teh tanya serius ya, kamu teh jangan bercanda. Saya serius Ibu, tidak ada yang datang. Gimana sih itu anak? Kenapa nggak datang langsung ke sini? Kamu nggak boleh masuk. Apaan sih? Gua mau masuk asli. Gua mau masuk. Bangor juga nih orangnya. Saya bilang nggak boleh masuk. Itu suaranya. Oh, ini teh tidak salah. Wah, ngajak ribut nih orang. Minggir. Kok nggak ngerti ya orang? Saya mau masuk, minggir. Nggak boleh. Stop. Mama teh awas, minggir. Ini teh anak saya mau masuk, kenapa tidak dikasih? Anak, kamu teh tidak bilang sama Bapak Satem kalau kamu teh anak Ibu? Aduh Bu, gimana mau ngomong Bu, baru selangkahnya tuh dihalang-halangin sama bapak ini. Si Bapak teh, lagian kamu ngapain? Lewat pintu samping atau lewat pintu depan, anak? Aduh Bu, mana anak tahu Bu, mana pintu samping, pintu depan, pokoknya pintu-pintu juga. Ya sudah, kamu. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, sana. Awas kalau sekali lagi, saya pecat kamu teh.
Aduh, ibu ini, ibu nih. Wah, gayanya kayak orang kaya, bu. Waduh, pantesan lupa ngubungin anaknya. Mau juga kamu tuh gimana, ha? Ketemu sama ibu teh harusnya cium tangan, cium pipi kiri kanan. Bukan nih bicara seperti itu, gimana sih? Yang punya sopan santun kamu tuh ya. Iya, Salim, tangan. Cium pipi kiri kanan dong. Ogah? Ibu. Ibu teh kangen banget sama kamu. Ibu dalam baik kangen sama kamu. Kena bedaknya. Kamu teh bikin ibu kangen. Ibu harap banget kamu teh datang ke sini. Udah, ibu diem. Ibu kenapa bisa jadi kayak orang kaya gini sih, Bu? Ibu siapa sih, Bu? Kenapa bisa jadi begini? Kamu teh tidak usah banyak tanya. Pokoknya nanti ibu ceritain sama kamu ya. Tas kamu mana? Ini tas kamu. Ayo masuk. Sebentar. Kenapa? Ini teh kenapa jadi ibu yang bawa tas kamu? Ibu teh nyonya besar nomor 2 di sini. Sumi. Kamu teh kenapa bengong di situ? Harusnya yang bawa tas ini kamu, bukan saya. Iya, Bu, Sumi bawa, Bu. Bawa tasnya ke kamar anak saya bikin harum semerbak. Iya, Bu. Ayo, ikutin. Dut, bawa ya. Siapa tuh dia itu sampai datang ke sini tiba-tiba bikin Sumi jadi penasaran aja. Aku di sini, Cinta. Revan, dengerin aku. Cukup. Jangan, Cinta. Kamu jangan banyak bicara. Jangan bicara. Anggap aja ini adalah permintaan terakhir. Dan hadiah terakhir yang bisa kamu berikan buat aku. Aisyah. Revan, aku ingin kamu menikahi Aisyah. Anggap aja ini adalah permintaan terakhir dan hadiah terakhir yang bisa kamu berikan buat aku. Aku cuma ingin kamu bahagia. Aku ingin memastikan kalau aku meninggal akan ada wanita berhati emas yang bisa mendampingi kamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemasku. Aisyah, iya cinta. Aku mohon Aisyah, terimalah Revan sebagai suami kamu. Sayangi dan cintailah Revan. Revan, kamu gak mungkin melakukan apa yang diminta cinta kan? Ma. Kamu gak mungkin menikah lagi. Kamu sudah menikah. Sungguh, aku juga bingung. Gimana kalau Mama situasinya begini? Apa yang akan Mama lakukan kalau Mama disuruh nikah?
Padahal Mama nggak suka. Mama gimana? Aku nggak tahu. Aku nggak pernah punya niat nikah dengan perempuan lain. Tapi sekarang, aku sungguh jadi bingung. Nggak ngerti mesti gimana. Ya. Aisyah. Aisyah, aku mohon padamu. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan lakukan itu. Aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan lakukan itu. Aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Aku harus pulang, Vi. Kamu bilang sama yang lain kalau aku pulang. Kamu jagain Cinta dan kamu jaga diri kamu sendiri ya. Aku gak mau kamu sakit. Jadi si Cinta tuh nikah sama orang kayak ini, Bu? Wah, hebat juga ya nasib tuh anak, Bu. Tidak, Ana, tidak. Tidak sehebat yang kamu kira. Buktinya itu si Cinta sekarang. Hah? Sekarat? Itu si Cinta kena kanker. Sekarat dia sekarat. Di rumah sakit dia diem aja. Melek juga susah. Makan juga udah gak mau. Tinggal menghitung hari. Ibu teh jahat banget sih. Kasihan atuh, Bu. Alah, kok ibu dibilang jahat? Ih, sini kamu teh dengar ya, Ana ya. Kamu tidak perlu kasihan sama si Cinta. Kamu itu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Alah, Sum. Kamu teh ngapain di situ? Hah, ngapain? Lagi bersihin muka enggak, Bu, bersihin sofanya, Bu. Kamu teh dari tadi ngupingin pembicaraan saya sama si anak? Hah, ngupingin? Enggak, Bu, Wong Sumi dari tadi bersih-bersih kok. Ya udah sudah, pergi. Kerja di luar, kerja di dapur kayak apa di mana kayak terserah. Yang penting jangan di sini. Sudah. Iya. Awas aja teh kalau si Sum itu nguping. Gini ya. Jadi begitu itu si Cinta mati ya, kamu teh harus langsung ngerayu Revan. Pokoknya gimana caranya ya, itu si Revan ya calon duda bakal mau nikahin kamu ya. Pokoknya kamu pikirin gimana caranya sampai kita teh bener-bener dapat kesempatan menguasai rumah ini sebagai nyonya besar. Ibu, gimana caranya, Bu? Kenapa Ibu bisa yakin banget sih kalau itu cowok mau sama anak? Alah, anak kamu teh kudu yakin, kamu teh kudu percaya diri. Sekarang yang penting kamu berusaha ya. Pokoknya ibu teh tidak mau tahu si Revan kudu naksir sama kamu dan mau nikah sama kamu. Titik, udah gitu. Aduh, Bu, nggak bakalan bisa, Bu. Anak tuh bentukannya kayak begini, mana ada sih cowok mau sama anak? Alah, anak kamu teh belum tahu siapa ibu. Hah? Ibu teh akan dandanin kamu biar lebih cantik dari Cinta. Ibu akan atur jalan kamu. Ibu akan rubah permaksud. Nggak bakalan bisa, Ibu, nggak bakalan bisa. Kamu teh kenapa sih tidak pernah nurut sama ibu? Nurut. Ini biar kita teh jadi orang kaya. Karena hanya itu satu-satunya kesempatan kita. Biar bisa punya uang miliaran dengan mudah, anak. Ibu mohon deh sama kamu, Ibu mohon. Jangan kebiasaan senang jadi orang miskin kamu teh. Ih, terserah Ibu deh. Atur aja deh. Sumi harus kasih tahu nih sama si bos. Awas ya kalau kamu teh tidak nurut ya, awas. Jadi Ibu Samsia itu punya rencana kalau nanti non Cinta itu udah mati, dia mau jodohin anaknya sama Mas Revan. Jadi biar hartanya Bu Elina itu dia semua yang nguasain. Aduh, yaudah. Kalau gitu kamu harus tetap awasi mereka. Awasi ya. Samsia. Ih, ganggu aja. Airin? Ada apa, Airin? Bibi Samsia, Mam. Aduh, ternyata dia udah punya rencana untuk menguasai hartanya Tante Elina. Dengan cara dia bawa anaknya masuk ke keluarga itu
Dan dia mau jodohin anaknya sama Revan. Udah satu nenek tua. Kayak apa sih muka anaknya si Samsia? Pengen mami bejek-bejek rasanya. Aduh Mam, aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu deh anaknya kayak apa. Nanti kita cari tahu. Tapi yang pasti kita harus kasih pelajaran ke anak itu kalau perlu juga sama si Bibi Samsia itu. Iya. Karena dia selalu mengganggu rencana kita. Cinta, kenapa kau meminta hal yang sulit dilakukan suamimu, nak? Kenapa? Abah, Revan, dan Aisyah itu dulunya mereka adalah sepasang kekasih. Mereka berpisah gara-gara cinta, Bah. Jadi sekarang sudah sewajarnya. Ini sudah menjadi tugas cinta. Sebelum cinta pergi, cinta minta tolong sama Abah. Abah tolong pastikan hal itu bisa terjadi. Cinta! Cinta! Dokter! Dokter! Ada apa, Pak? Cinta, dokter. Ada apa, Dok? Kenapa istri saya? Dokter, ada apa, Dok? Ada apa lagi? Kondisi Ibu Cinta kritis dan tidak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim. Nah, Revan, Abah mau bicara dengan kamu sebentar. Iya. Nak Revan harus mengikhlaskannya. Jika memang cinta harus pergi untuk selamanya. Apa aku juga mesti nurutin cinta, Bah? Soal itu, Nak Revan, hanya Nak Revan sendiri yang harus menjawabnya. Namun, Abah anjurkan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan jalan kebenaran. Jadi Nak Revan, Abah minta Nak Revan malam ini salat istikharah. Ya. Ya Allah, hamba kembali menghadap padamu dengan permohonan. Tolong bimbinglah hamba, berikanlah ketetapan hati pada hamba atas apa yang harus hamba lakukan. Karena sekarang hamba merasa sedang terpuruk. Pikiran hamba buntu, ya Allah. Hanya kepadamu lah saat ini hamba berserah. Mama pulang aja, istirahat di rumah. Aku nggak mau kalau Mama jadi sakit, ya? Enggak, Revan, Mama nggak mau pulang. Mama mau jagain Cinta di sini. Udah deh, Ma. Kalau Mama sakit, yang repot juga semuanya. Sekarang Mama sama Abah sama Raffi pulang, ya? Ya udah. Ya udah, Raffi, kita pulang. Abah, kita pulang sama-sama ya. Baik, ayo kita pulang. Cinta, aku
Aku mau ngucapin salam perpisahan. Aku janji Cinta, gak akan ngecewain permintaan kamu yang terakhir. Aku pasti melakukan apa yang kamu minta, tapi berikan aku kesempatan. Hanya satu kesempatan untuk mengucap salam perpisahan. Aisyah, iya Cinta, aku mohon Aisyah, terimalah Revan sebagai suami kamu. Sayangi dan cintailah Revan. Ya Allah, apa yang harus aku perbuat ya Allah? Kemana arah takdirku ya Allah? Astagfirullahaladzim. Dut lama, Dut. Mbak, ini tehnya nih diminum. Lama lu. Dut, ini apa aja lo gak pakai gula ya? Enggak. Astaga. Loh, katanya kan tadi memang enggak mau pakai gula, Mbak. Ini kalau memang mau pakai gula ya dari tadi toh. Jangan saya mondar-mandir gimana toh, Mbak? Aduh, tapi kan udah ada dia. Kamu teh apa-apaan? Hah? Kamu teh ngapain anak saya? Hah? Berani kamu ngomong kayak gitu anak saya? Hah? Kamu teh lupa ini si Ana siapa? Ana teh anak saya, anak nyonya nomor 2 di sini. Hah? Iya, Bu. Berani kamu ya? Anak kamu teh minta apa? Sama si Sum-Sum? Ana tuh minta teh manis, tapi gak dipakein gula. Kamu teh cari gara-gara ya Sum-Sum. Kalau perlu anak saya itu dikasih teh yang dari luar negeri, yang dari Malaysia. Teh tarik, jangan teh manis biasa. Ini teh tawar lagi. Sana, coba, ambil, cepet. Iya, Bu. Macem-macem kamu tuh ya, berani-beraninya kayak begitu kamu, ha? Apaan sih? Udah, cepetan. Ini kok berantakan sekali ya? Gini apa? Aduh, maaf Ibu Elina. Maaf Ibu Elina. Tadi agak kesandung, jadinya berantakan makanannya. Nanti biar itu si Sum-Sum beberesin gitu. Saya teh juga minta maaf ya Ibu Elina. Tadi langsung pulang begitu aja tanpa izin. Soalnya itu apa? Ada anak saya datang. Itu namanya Ana. Ana. Hai, saya Elina. Ya udah saya tinggal ke dalam dulu ya. Iya, Ma. Aku juga mau masuk. Rafli, itu anak Bibi Samsia, anak cantik ya. Mirip-mirip kayak Bibi ya. Iya, mirip. Samsia, ngapain kau bawa anak ke sini? Memang kenapa, Abah? Tidak boleh. Abah teh nggak usah sok-sok ngatur, sok-sok berkuasa. Abah sama Samsia teh sama-sama numpang di sini. Santai aja, Abah, santai. Sekarang kan semua orang sedang panik dan sibuk berdoa untuk kesembuhan Cinta. Apa lagi yang kamu rencanakan? Hah? Abah, otak Abah teh tidak baik. Curigaan terus sama Samsia. Tidak boleh gitu, Abah. Samsia teh tidak merencanakan apa-apa. Anak kamu teh ini apa-apa? Kamu teh tidak boleh makan. Kamu teh apa-apaan sih? Kamu teh ibu bawa ke sini bukan buat makan, tapi buat ngerayu itu si Revan. Ya, jadi kamu teh badannya kudu bagus, tidak boleh gendut, harus seksi. Bu. Itu cowok yang tadi Bu mau kenalin sama anak. Aduh Bu, ganteng banget Bu. Mana mau dia sama anak? Bukan anak, bukan yang itu. Tapi kakaknya Bu, tidak kalah gantengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ngapain kamu kesini, Van? Ketemu ayah kamu sebentar. Kamu ngapain sama ayahku? Aku mau bicara. Ada hal penting yang mau aku bilang. Silakan masuk. Ayah, ini ada Revan, katanya mau ketemu sama ayah. Masya Allah, anak ini persis sekali seperti saat aku muda. Halo Om. Ya. Kamu mau bertemu saya? Benar? Iya. Ya. Van, Sebenarnya saya mau melamar Aisyah, Om.